Halo kawan-kawan peternak ayam kampung semua, salam satu hobi. Kembali lagi di channel Belajar Ternak Ayam. Di video kali ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya tentang membahas bobot ayam. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis pakan yang saya gunakan, waktu pemberian pakan, takarannya, FCR-nya, dan juga perhitungan modal dan keuntungan dalam saya berternak di periode 24 ekor ayam saya yang di video sebelumnya kita timbang. Sebelum masuk ke perhitungannya, saya ingin menyampaikan penjelasan bahwa di video sebelumnya saya tidak bermaksud untuk menjelekkan ataupun mengkritik tentang ayam kampung yang sudah melalui jalur silang. Maksud dan tujuan saya adalah menjelaskan perbedaan di antara cara perawatan setiap peternak itu yang berbeda, menentukan hasil dari target panen setiap ayam kita. Jadi untuk kawan-kawan yang hanya menonton di awal, saya harap bisa mengikuti dan memahami agar tidak terjadi salah pahaman tentang pengertian yang saya sampaikan. Sebagai contoh ilustrasi, saya ingin berbagi cerita dari peternak pemula di daerah saya, Medan Deli Tua, yang baru memulai usaha ternak ayam kampung dan langsung membeli satu kotak bibit atau 100 ekor anak ayam. Dan sebelum di hari ke-30, tingkat kematiannya sudah mencapai 50%. Dan sampai ke tahap pembesaran, tersisa ayam hanya tinggal 20 ekor. Dengan rata-rata bobot di berat 6, 7, 8 on per ekornya. Dan menggunakan jenis pakan full pabrikan. Di hari ke-80, dia langsung menjual ayamnya dan mendapatkan harga 45.000 per kilonya. Jika kita menghitung dengan cara sederhana saja, sudah pasti mengalami kerugian yang sangat besar. Informasi ini yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan peternak pemula, skala kecil, skala rumahan tentunya. Kenapa di video-video sebelumnya atau channel saya ini, saya selalu menginformasikan untuk kawan-kawan peternak yang baru memulai ternak ayam kampung, untuk jangan langsung tergiur ke angka keuntungan yang besar dengan cara yang mudah atau pakan yang murah menghasilkan keuntungan yang besar, karena sudah pasti setiap peternak memiliki perbedaan dalam hal perawatan, kandang, pakan, dan juga tentunya target pasar yang sudah pasti berbeda di setiap daerah-daerah kita masing-masing. Tujuan saya di channel ini adalah berbagi pengalaman saya dalam berternak ayam kampung, agar kawan-kawan peternak juga memiliki kegiatan sampingan yang menghasilkan yang positif tentunya dalam berternak ayam kampung. Dan saya tidak akan berbagi teori-teori yang hanya ingin memancing agar banyak viewers yang menonton video ini, ataupun judul-judul clickbait tentang keuntungan yang jutaan, mencapai jutaan di modal yang sangat kecil. Karena menurut saya dalam hal usaha apapun kita harus bisa untuk selalu jujur dan juga bertanggung jawab dalam setiap apa yang kita kerjakan. Dan jika memang di channel saya ini saya masih memiliki kekurangan, saya mohon maaf, dan juga bisa kawan-kawan memberi masukan di komen atau WA saya. Mohon maaf untuk curhatnya yang terlalu lama. Saya langsung saja melakukan perhitungan di 24 ekor ayam saya yang sudah mencapai 1 kg dalam 95 hari. Dari dulu sampai sekarang saya hanya menggunakan tabel ini sebagai panduan saya untuk memberi takaran ke ayam saya. Di usia 1 sampai 35 hari, jika kita memperhatikan kumulatif atau jumlah total sampai 35 hari, itu membutuhkan 525 gram untuk per ekor anak ayam. Untuk ayam di usia 36 sampai 63 hari, jika kita tambahkan pakan mingguannya 245 ditambah 315 ditambah 385 ditambah 455, kita menemukan kumulatif atau total pakan di hari 36 sampai 63 hari 1,4 kg per ekor anak ayam. Sebagai catatan, di hari 64 sampai 70 hari biasanya untuk ayam kampung yang biasa seperti ayam saya sudah mendapatkan bobot di angka 6 sampai 8 on per ekornya. Saya melanjutkan pemeliharaan sampai hari 90 untuk mendapatkan bobot 1 kilo. Jadi untuk usia ayam 64 sampai 90 hari, kita kalikan 26 dikali 75 gram untuk per ekornya, kita menemukan 1,95 kg untuk satu ekor ayam sampai 90 hari.
Untuk menghitung FCR dengan cara yang sederhana ini, kita tinggal tambahkan jumlah kumulatif pakannya per bulannya. 525 gram ditambah 1400 gram ditambah 1950 gram dengan total 3875 atau 3,8 dibanding 1. Kita harus membutuhkan 3,8 kg pakan untuk mendapatkan bobot 1 kg per ekornya. Untuk pemberian pakan, saya biasa memberikan 3 kali sehari, di antara pagi jam 7 ke jam 8, siang jam 2 ke jam 3, dan malam jam 8 ke jam 9 malam. Dan untuk takaran pakan untuk 24 ekor ayam saya, kita tinggal kalikan per minggunya. Contoh 24 ekor dikali 5 untuk minggu pertama. Jadi saya memberikan 120 gram per harinya. Dan untuk pemberian pakan 3 kali tinggal dibagikan 120 dibagi 3 kali pemberian. Jadi saya memberi 40 gram per sekali makan pagi, 40 gram siang, dan 40 gram malam. Begitu juga untuk minggu-minggu seterusnya. Contoh di hari ke-64 sampai 70 hari saya tinggal mengkalikan 24 ekor dikali 75 gram per ekornya. Saya harus menyediakan pakan 1,8 kg per harinya. Dan saya tinggal membagikan 3 kali pemberian. Untuk sekali pemberian pakan, saya memberikan 600 gram pagi, 600 gram siang, dan 600 gram malam. Untuk perhitungan dan jenis pakan yang saya gunakan, di usia 1-35 hari, saya menggunakan pakan merek Sabas. Ada di video saya yang sebelumnya dan juga saya sudah letakkan di link deskripsi. Untuk cara menghitung jumlah pakan yang dibutuhkan sampai usia 35 hari, kita tinggal kalikan jumlah ayam 24 dikali kumulatif 525 gram. Kita harus menyediakan 12,6 kg pakan untuk anak DOC. Dan kita tinggal kalikan 12,6 dikali dengan harga Sabas eceran 9.000. Untuk modal pakan anakan sampai usia 35 hari total 113.400 rupiah. Selanjutnya untuk jenis pakan usia 36 hari sampai 63 hari, saya sudah menggunakan pakan campuran. Ada di link deskripsi juga di video sebelumnya tentang racikan campuran pakan. Kita bisa kalikan jumlah ayam 24 dikalikan kumulatif untuk pakan 36 sampai 63 hari 1,4 kilo. Kita harus menyediakan pakan campuran 33,6 kilo untuk usia 36 sampai 63 hari. Kita langsung kalikan 33,6 dikalikan harga pakan per kilonya 7.160. Dengan modal pakan campuran ini 240.576. Untuk pakan usia 64 sampai 90 hari, saya menggunakan campuran juga yang menggunakan bahan pelet Novo N582, jagung giling, dan dedak. Untuk perbandingan 442, 4 kilo pelet, 4 kilo jagung giling, dan 2 kilo dedak. Harga Novo di daerah saya persaknya adalah 339.000. Untuk per kilonya dibagikan 50, 6.780. Dan untuk perhitungan 10 kilonya, 4 kilo pelet dikalikan 6.780 per kilonya di harga 27.120. Dan jagung giling 4 kilo dikalikan 5.500 di daerah saya 22.000. Dedak halus 2 dikalikan 4.000 sama dengan 8.000. Jadi total untuk 10 kilo 57.120. Kalau kita konversikan per kilonya, saya mendapatkan di angka 5.712 untuk per kilo pakan. Dan kembali untuk hitungan pakan di usia 64 sampai 90 hari, kumulatif tadi yang kita hitung 1.950 gram dikali jumlah ayam 24. Kita harus menyediakan untuk pakan finisher 46,8 kilo. Kita langsung kalikan 46,8 dikalikan pakan harga pakan tadi 5.712 dengan modal 267.321. Jadi total keseluruhan pakan untuk 24 ekor ayam saya dari usia 1 sampai 90 hari 12,6 plus 33,6 plus 46,8 dengan total 93 kg. Dan dengan harga 113.400 plus 240.576 plus 267.321.
dengan total 621.297. Untuk modal DOC di periode 24 ekor anak ayam ini, karena saya menetaskan sendiri, saya hanya menghitung modal dari pakan indukan per minggu dan juga listrik sekitar 30.000. Dari 18 ekor indukan saya, 14 ekor betina dan 4 ekor jantan, saya biasa memberi takaran 80 gram untuk per ekor perharinya, dengan total 1,44 kg per hari. Dan jika dikalikan untuk seminggu, saya harus menyediakan 10 kg. Dan jika kita kalikan langsung ke harga pakan indukan yang juga saya ada di video campuran pakan saya di sebelumnya dengan harga 6.100. Jadi total pakan 10 kg 61.000 ditambah biaya listrik 30.000 dengan total 91.000. Ini adalah modal untuk 24 ekor ayam saya. Dan jika kita menjumlahkan secara keseluruhan modal dari 24 ekor ayam, dari modal DOC, modal pakan, dan untuk vitamin dan obat-obatan lainnya, dengan total modal yang dibutuhkan untuk memelihara 24 ekor ayam 812.297. Dan untuk penjualan kotor dari 24 ekor ini kita ratakan 1 kilo, 24 dikali harga dasar 50.000 dengan total penjualan 1.200.000. Jika dikurangkan dengan modal, saya mendapatkan laba 387.703 dari 24 ekor ayam. Inilah alasan saya kenapa saya selalu menyarankan untuk kawan-kawan peternak skala rumahan, skala kecil, agar belajar dimulai dari indukan dan belajar untuk mulai menetaskan telur ayam sendiri, karena kita juga bisa menjual telur per minggunya. Seperti saya juga bisa menjual telur 1-2 papan per minggunya, dan juga bisa untuk menetaskan dan menghasilkan DOC sekitar 20-30 ekor per minggunya. Karena ayam ini bukan sesimpel seperti yang kita bayangkan. Misalkan dari mulai membeli bibit, lalu melakukan pembesaran dan panen, dan mendapatkan keuntungan yang besar. Karena menurut saya banyak faktor yang menentukan keberhasilan kita dalam beternak ayam kampung. Saya tidak terlalu berfokus kepada FCR yang kecil atau mengejar bobot yang harus cepat. Saya harus menyesuaikan dengan kesanggupan saya dalam beternak di lahan yang terbatas, dan tentunya target pasar yang harus kita pahami terlebih dahulu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua, dan apabila saya masih banyak kekurangan, bisa juga memberi masukan yang positif tentunya buat kita para peternak skala rumahan.